Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu, Hafidhu, peliharalah oleh kalian semua, peliharalah oleh kalian semua alas sholawati, alas salawati, akan sholat-sholat, akan sholat-sholat, wassolatil wusta, wassalatil wusta, dan sholat wusta, dan sholat wusta, wakumu, wakumu, dan dirikanlah oleh kalian sholat, dan dirikanlah oleh kalian sholat lillahi, lillahi, karena Allah, karena Allah, qanitina, qanitina, dengan keadaan khusyuk. dengan keadaan khusyuk. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita melalui ayat ini untuk memelihara semua sholat, terutama sholat fardu pada waktunya masing-masing. Memelihara ketentuannya, maka kamu mengerjakannya tepat pada waktunya. Sebagaimana dalam hadis Sahihain Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud menceritakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdalu? Amal manakah yang paling utama? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-shalatu bi waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Waqtu, dan saya bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala, Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Qultu, saya bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa? Qala, Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Haddatsani, telah menceritakan hadis ini kepadaku, bihinna, dengan yang tadi semua Rasulullah SAW. Walau istajabtuhu, dan seandainya saya bertanya lagi, menambah pertanyaan lagi kepadanya, lazadani, tentu beliau akan menambah jawabannya kepadaku. Jadi maka diakhiri dengan 3 pertanyaan saja oleh Ibnu Mas'ud. Jadi amal apa yang paling utama? Pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Terkait dengan perintah wassalatil wusta, dan peliharalah salat wusta. Di sini para ulama berbeda pendapat. Baik ulama salaf yang terdahulu maupun ulama khalaf yang generasi berikutnya, tentang sholat wusta itu sholat apa. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Jadi harus memelihara, memperhatikan sholat subuh. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dari Ali, dari Ibnu Abbas, Hashim Ibnu Ulia, Bunda, dan yang lainnya, di mana ia berkata, aku pernah mengerjakan sholat subuh di belakang Ibnu Abbas. Di dalamnya ia membaca qunut dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian
kemudian mengucapkan inilah sholat wusta. Itu menurut Ibnu Abbas. Inilah sholat wusta yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan khusyuk atau qanitin, qunut. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jabir. Pendapat lain juga mengatakan diantaranya dari Ibnu Jabir bin Abdullah mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh. Demikian juga Ibnu Abi Hatim, Ibnu Umar, Umamah, kemudian juga ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah berdasarkan pada firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Menurutnya qunut itu dibaca pada salat subuh. Maka dengan adanya kata qanitin, kalimat qanitin, qunut ya, maka ini menandakan sholat wusta itu sholat subuh. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan sholat wusta itu sholat duhur. Nah, ini mengatakan duhur siapa? Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat duhur di tengah hari setelah matahari tergelincir. Beliau belum pernah mengerjakan suatu sholat yang lebih ditekankan kepada para sahabatnya daripada sholat tersebut. Lalu turunlah ayat ini. Maka berpendapat adalah sholat duhur. Zaid bin Sabit mengatakan sesungguhnya sebelum sholat duhur itu ada dua sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh, di mana isya dan subuh dikerjakan pada waktu yang gelap. Gitu. Kemudian sesudah sholat duhur pun ada sholat yang dikerjakan yaitu asar dan maghrib. Dasami subuh bemernya. Tadi pendapat subuh, memeh subuh pun aya dua salat naon? Maghrib jeung isya nya mengawali malam. Terus setelah subuh aya lohor jeung asar gitu nya. Anggar ada tengah-tengah. Pendapat yang ketiga, jumhur ulama ini, mayoritas ulama mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Jumhur ulama ya mayoritas. Kenapa? Di antaranya Imam At-Tirmidzi, Al-Baghawi mengatakan adalah sholat asar. Karena Rasulullah SAW pernah pada suatu ketika melaksanakan sholat asar di waktu maghrib dan isya. Rasulullah bersabda, "Sagaluna an sholatil wusta, sholatil ashri." Ya jelas ya dina hadisna. Mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara. Mereka orang-orang kafir telah menyibukkan kami dari sholat wusta. Ini ketika perang, ketika berperang terus perang, tiba-tiba datang maghrib, Rasul baru ingat bahwa belum sholat asar. Maka beliau mengerjakan asar antara maghrib dan isya. Intinya waktunya. Kata Rasul, semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakan di antara maghrib dan isya. Jadi di sini ditegaskan kata Rasul, sagoluna anis salatil wusta salatil asri. Jadi ada penegasan sehingga para ulama lebih cenderung wusta mah asar. Lantaran kadituna aya duhur terus subuh mengawali siang, aya maghrib mengawali malam dan isya. Kemudian di hadis lain disebutkan manfaatatu sholatul asri paka'an nama witru ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar seakan-akan ia telah dirampas keluarga dan hartanya. Nah, kadang-kadang sholat asar kan ya, rata-rata kagok katanya, waktu kagok itu jarang anu tepat waktu. Jadi kengke kalau pas gadang deui maghrib betul teh gitunya. Nah, itu bahaya nanti. Bahkan dari Nabi juga, bakiru bis salati fi yaumil ghaib fa innahu man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Bakiru bis salati fi yaumil ghaib, segerakanlah salat asar di hari yang penuh mendung. Ketika cuaca mendung apalagi itu tiba-tiba maghribnya. Karena barang siapa meninggalkan salat asar maka terputuslah, hapuslah semua amalnya. Kecil berat itu
kade tah. Kemudian juga disebut dalam hadis lain, inna hadhihi shalah uridat 'alal ladina min qablikum fadayyuha. Ala wa man salaha du'ifa lahu ajruhu marratain. Ala wala salata ba'daha hatta tarau syahid. Sesungguhnya salat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi asar itu tiba lagi atas aya ke umat-umat sebelum Islam. Namun mereka menyia-nyiakannya. Neler-neler. Ketahuilah bahwa siapa mengerjakannya maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat, dan ketahuilah tidak ada salat setelahnya hingga kalian melihat saksi, yaitu matahari tenggelam dan datang malam yang gelap gulita. Jadi ini Imam Ahmad meriwayatkan hadis itu. Jadi jumhur ulama mengatakan salat wusta itu salat asar. Kayak bisa mau udah wusta mah lohornya aya riwayatna. Mau udah wusta mah subuhnya. Jadi urang terus apa? Teu kudu diperdebatkeun, yang penting mah salat. Yang penting mah salat. Ngan ari keur wacana ilmu mah teu aya istilah anti urang teh nya. Ameh hirup teu bicik. Teu nyalahkeun batur. Eta kudu apal gitu nya. Kudu apal urang ilmuna. Tah eta panginten uraian-uraian ieu teh maksudna keur ngajembarkeun wawasan urang supaya urang ulah popoyo ka batur. Oh nya nyebutkeun suonya urang ge apalah itu nya. Terakhir disebutkeun hadis yang terakhir Sahih Muslim, Rasul pernah bersabda kepada Muawiyah bin Hakam, inna hadis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innam hiya tasbih wa takbir wa dzikrullah. Sesungguhnya di dalam salat ini tidak diperbolehkan sedikit pun dari manusia, pembicaraan manusia. Salat itu adalah tasbih, takbir, zikir. Jadi intinya banyak berzikir, melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi ulah diselangku ucapan-ucapan anu teu dicontohkeun ku Kanjeng Rasul. Makanya pernah ada aliran yang menerjemahkan bacaan salat, itu menyalahi. Salat mah rek harti bacaanna aya kitu. Jadi kudu ngaharti urang, kemudian tuntutan untuk kita untuk senantiasa mempelajari bacaan-bacaan salat yang kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.